Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan Bapak, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 9. Hari ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 sebagai persiapan untuk menghadapi ujian madrasah. Oke, taib. Hari ini kita akan membahas dua hal, yaitu al-mubtada wal khabar syibhul jumlah, kemudian al-khabarul muqaddam wal mubtada'ul muakhar. Taib, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hayya nabda hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung masuk ke pengertian sibhul jumlah. Sibhul jumlah adalah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih, namun belum bisa memberikan makna yang sempurna. Sibhul jumlah ini terbagi dua. Yang pertama itu zarab, lalu setelahnya diikuti isim. Kemudian yang berikutnya adalah harful jar, huruf jar, lalu diikuti dengan isim. Oke. Zaraf dan huruf jar. Zaraf adalah kata yang digunakan untuk menerangkan waktu dan tempat. Nah, zaraf ini tadi ya, kata yang digunakan untuk menerangkan waktu dan tempat. Yang pertama adalah zaraf zaman. Ini kata untuk menerangkan waktu, seperti yauma, hari ini, hina, ketika, ba'da, setelah, qabla, sebelum. Contoh, qablal maghribi. Kemudian yang berikutnya adalah zaraf makan atau kata yang menerangkan tempat, seperti amama di depan, wara'a di belakang, fauka di atas, tahta di bawah. Contoh amamal fasli. Kemudian berikutnya huruf jar itu ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, ka, dan li. Contoh alal maktabi. Nah, dari semua contoh ini ya, di huruf terakhirnya Bapak beri warna merah ya. Semuanya Bapak beri warna merah. Kenapa? Karena ya, setiap kata atau isim yang didahului huruf jar atau zarab di depannya, maka baris akhirnya itu kasrah. Qablal maghribi, amamal fasli, alal maktabi. Nah, semuanya kan kasrah ketika didahului huruf jar dan zarab. Oke. Kemudian berikutnya adalah mubtada dan khabar. Kabarnya sibhul jumlah. Sibhul jumlah tadi ya, yaitu zarab dan jar. Lalu setelahnya diikuti dengan isim. Nah, contoh al-hadikatu wara al-baiti. Al-hadikatu wara al-baiti. Al-hadikatu di sini adalah isim ya dia. Kenapa dia isim? Karena ada alif lam di awalnya. Dan dia letaknya di awal kalimat. Maka posisi dia adalah sebagai mubtada. Kemudian wara al-baiti. Nah, wara ini tadi zarab ya. Wara al-baiti di artinya di belakang rumah. Nah, dia letaknya setelah mubtada, maka dia posisinya sebagai khabar. Khabar sibhul jumlah. Artinya kebun ada di belakang rumah. Kemudian contoh berikutnya, al-wisadatu alas sariri. Al-wisadatu alas sariri. Al-wisadatu ini adalah isim atau kata benda ya, letaknya di awal kalimat. Ciri isimnya ada alif lam ya. Karena dia letaknya di awal kalimat, maka dia posisinya sebagai mubtada. Alas sarir, ala ini huruf jar. Nah, setelahnya tadi pasti adalah kasrah. Letaknya setelah mubtada, maka dia adalah khabar. Khabar sibhul jumlah. Artinya bantal di atas ranjang. Nah, ini mubtada khabar tapi khabarnya yang sibhul jumlah. Nah, kemudian berikutnya adalah khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, ini mudah saja. Ini sebenarnya kebalikan dari materi tadi. Apa itu maksud khabar muqaddam? Khabar muqaddam ini artinya khabar yang didahulukan. Mubtada muakhar ini mubtada yang diakhirkan.
Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat atau jumlah ismiyah ya itu kan terbentuk dari mubtada dan khabar. Polanya didahului mubtada lalu setelahnya adalah khabar. Nah, itu pola normal ya. Nah, hari ini kita membahas hal yang tidak normal. Karena di sini khabar yang didahulukan lalu setelahnya adalah mubtada. Nah, polanya dibalik saja. Ini contoh tadi ya, mubtada dan khabar, al-hadikatu wara al-baiti, al-wisadatu ala sariri, as-sayyaratu amamad darajati. Nah, kemudian khabar muqaddam dan mubtada muakhar, khabarnya yang berdahulu lalu setelahnya mubtada. Nah, ini tinggal kita balik saja kalimat yang ini ya, kalimat yang ini kita balik. Ini kan asalnya mubtada nih yang warna merah. Kita andak di belakang sini, letakkan aja di belakang sini. Nah, letakkan di belakang sini. Nah, dan ketika membuat menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar seperti ini, hilangkan alif lamnya ya, hilangkan alif lamnya dan baris akhirnya yang asalnya dhammah kita ganti menjadi dhammah tain. Nah, sehingga menjadi wara al-baiti hadikatun. Nah, kada ada lagi kan alif lamnya tidak ada, kemudian nah asalnya hadikatu kita ganti menjadi tanwin jadinya hadikatun. Nah, gini ya caranya, mudah saja. Kemudian al-wisadatu ala sarir, kita balik al-wisadatunya di belakang, alif lamnya kita buang, kemudian huruf terakhirnya bertanwin sehingga menjadi ala sariri wisadatun. Nah, kemudian contoh yang berikutnya as-sayyaratu amamad darajati. Nah, kita balik, ini letakkan di sini ya, buangi alif lamnya, kemudian karena awal huruf ya, di sini kan bertasdid, buang saja tasdidnya. Jadi bila misalkan setelah alif lamnya dibuang ada tasdid, jangan jadikan bertasdid, hilangkan juga. Nah, kita letakkan di sini ya, alif lamnya dibuang sehingga menjadi amamad darajati sayyaratun. Nah, baris akhirnya adalah tanwin. Nah, dan tasdidnya dibuang ya. Jadi nanti misalkan kalian ada latihan, misalkan setelah alif lamnya kalian buang ternyata ada tasdid, dihapus saja tasdidnya ya. Oke, itu saja ya. Bagaimana cara membentuk khabar muqaddam dan mubtada muakhar, mudah saja ini, membalik saja. Oke, sekarang waktunya kita latihan. Kita latihan sama-sama. Ini misal latihan seperti ini ya. Nah, bagaimana cara membentuk khabar muqaddam, kemudian mubtada dan khabar. Nah, al-masjidu janibal baiti. Nah, kita jadikan menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Caranya mudah, kita buang alif lamnya, kemudian huruf dalnya nih kita jadikan dhammah sehingga menjadi masjidun, letakkan di sini ya, sehingga menjadi janibal baiti masjidun. Nah, sehingga jadi seperti ini ya. Nah, kemudian sebaliknya, alal maktabi kitabun. Alal maktabi kitabun. Alal maktabi khabar muqaddam, kitabun mubtada muakhar. Nah, ini aja yang kita perhatikan ya. Pokoknya kuncinya perhatikan mubtadanya. Bila mubtada khabar perhatikan depannya ya. Jika khabar muqaddam dan mubtada muakhar perhatikan belakangnya. Itu saja. Nah, cara mudahnya ya, karena dibentuk menjadi mubtada khabar, maka tinggal kita letakkan ini di sini ya, letakkan di depan dan kita tambahkan alif lam. Tambahkan alif lam, kemudian baris ba-nya ini kita jadikan dhammah saja sehingga menjadi al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Nah, jadi ada alif lam ya. Kemudian ba-nya asalnya dhammah tain menjadi dhammah saja. Karena ya setiap kata yang beralif lam itu tidak mungkin bertanwin. Jadi kada mungkin al-kitabun atau al-kitabin, al-kitaban misalkan, kada mungkin lah. Jadi setiap kata bahasa Arab yang ada alif lam itu tidak mungkin akhirnya bertanwin. Oke, lalu berikutnya an-nujumu fis samai. Nah, ini tinggal kita balik seperti biasa. Ini letakkan di sini, kemudian alif lamnya kita buang, lalu harakat akhirnya kita jadikan dhammah tain. Nah, karena ini ada tasdid, kita buang saja tasdidnya juga sehingga menjadi fis samai nujumun. Nah, kemudian berikutnya
kita jadikan menjadi mubtada khabar. Nah, kita balik lagi ya. Hadikatun kita letakkan di sini ya. Kemudian kita tambahkan alif lam di depannya, baris akhirnya kita jadikan dhammah saja sehingga menjadi al-hadikatu amamal baiti. Al-hadikatu amamal baiti. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti akan Bapak kirim ya latihan terkait materi hari ini, yaitu tentang mubtada khabar yang sibhul jumlah dan khabar muqaddam serta mubtada muakhar. Baik, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Hayya naqtatim hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.